Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para Allah. Ya, dia lahir dari termasuk Bani Israel. Ya, Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Teh, Nabi Yakub istrinya berapa teh? Kok nanyanya sama teteh nih? Ya, Kang dengerin Kang. Nabi Yakub istrinya berapa teh? Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya, kalau Rahil istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak, Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya, anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Ya, apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Nah, ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu, peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga, bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi. Tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor, menstruasi. Ya. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Ya, saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekkan itu hanya sebelah. Ya. Jadi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, upayakan dua-duanya disusukan. Ya, karena apabila cuma 1 saja, yang 1 itu yang akan terjadi peluang resiko, besar resikonya terkena kanker payudara. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya.